Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita teruskan kajian kita tentang stasiun-stasiun menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini sampai ke stasiun yang ke-10, Ar-Raja, artinya harapan. Orang yang sudah divonis dokter tidak ada harapan hidup, usianya hanya tinggal sebulan, cuci darah, diabetes, jantung, komplikasi, tapi dia masih tenang jantungnya, masih bisa senyum, itu sesungguhnya dalam dirinya ada satu, harapan. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada beras, bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air, tapi orang hanya bisa bertahan hidup 3 detik kalau sudah tidak ada harapan. Nah, siapa tempat kita berharap, bagaimana cara berharap, apa harapan kita, ini akan dikaji. Ar-Raja, harapan ini diambil dari firman Allah surat Al-Ankabut ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yarju liqa Allah, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at, maka waktu yang sudah ditetapkan Allah pasti akan datang. Dalam surat Al-Kahfi, wa man yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak mempersekutukan Allah, tidak syirik. Ibadah saja tak cukup, kalau syirik rusak ibadah. Setelah ayat, begitu metode mereka menulis buku, baru kemudian riwayat dari hadis Nabi. Guru kami, kata musannif, penulis kitab, Imam Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi berkata, rahimahullah, guru kami Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wazi meriwayatkan dari gurunya Ahmad bin Ubaid As-Saffar, meriwayatkan dari gurunya Amr bin Muslim Al-Thaqafi, meriwayatkan dari gurunya Al-Hasan bin Khalid, meriwayatkan dari gurunya Al-Ala bin Zaid, meriwayatkan, dakhaltu ala Malik bin Dinar, aku masuk menemui Malik bin Dinar. Faraitu indahu Syahr bin Haushab. Di samping Malik bin Dinar ada seorang laki-laki ulama besar namanya Syahr bin Haushab. Falamma kharajna min indihi, ketika kami keluar dari menemui Malik bin Dinar itu, qultu li Syahr, aku berkata kepada Syahr bin Haushab, yarhamukallah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada engkau wahai Syahr bin Haushab. Zawidni, berilah aku bekal. Zawadakallah, kalau kau beri aku bekal, insya Allah Allah membalas engkau dengan memberikan bekal. Maksud beri aku bekal bukan minta duit, beri bekal bukan tak makanan, beri bekal maksudnya apa ilmu engkau bagi-bagilah, share lah, maksudnya minta hadis. Kata Syahr bin Haushab, na'am, ya. Haddathatni ammati Ummu Darda, bibiku, makcikku Ummu Darda meriwayatkan hadis kepadaku dari suaminya Abu Darda, dari Nabi Muhammad SAW, dari Jibril alaihissalam. Allah berfirman, kalau dalam hadis itu Allah berfirman, namanya hadis Qudsi. Qala rabbukum azza wa jalla, Allah berfirman, Ubaid, wahai hambaku, kata Allah, ma'abadtani, selama kau beribadah kepadaku, wa rajautani, selama kau berharap kepadaku, walam tusyrik bi syai'a, selama kau tidak mempersekutukan aku dengan apapun, ghafartu laka ala ma kana minka, maka ku ampunkan semua dosa-dosamu. Walau istaqbaltani bimil'il ardi, andai kau datang menghadap aku, lalu kemudian dosamu sebanyak bumi, sepenuh lapisan bumi, khataya wa dzunuban, silap salah dan dosa, istaqbaltuka bimithliha maghfiratan, maka akan kubalas dengan ampunan yang sama sebanyak sebesar itu juga. Fa'aghfiru laka wala ubali, aku akan ampunkan engkau dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Darda, sanadnya hasan. Kata Imam Abu Isa At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasan. Orang kalau sudah putus asa gara-gara banyak dosa, akhirnya bunuh diri.
Dunia ini nampaknya sejengkal saja. Naik ke gedung yang tinggi, naik ke atas bukit, diambil tombak, ditusukkan ke tangkai jantung, mati. Dia sangka selesai masalah. Tak sesimpel itu. Guru kami Ali bin Ahmad meriwayatkan kepada kami dari gurunya Ahmad bin Ubaid, dari gurunya Bishr bin Musa, dari gurunya Khalaf bin Walid, dari gurunya Marwan bin Muawiyah al-Fazari, dari gurunya Abu Sufyan Tharaif, dari gurunya Abdullah bin Haris, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari guru segala guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Nanti Allah berfirman pada hari kiamat, Allah berkata, "Akhriju minan nari," keluarkan dari neraka jahanam, "man kana fi qalbihi mithqala habbatin sya'irin min iman." Siapa yang dalam hatinya ada sebesar gandum, pernah menengok biji gandum, ada sebesar gandum iman dalam hatinya, keluarkan dia dari neraka. Setelah dicari malaikat mana yang ada imannya sebesar gandum, keluarkan. Allah berfirman lagi, "Akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habbatin khardalin min iman." Cari lagi siapa yang imannya sebesar biji sawi, lebih kecil lagi. Masukkan dia, keluarkan dari neraka. Lalu kemudian setelah dicari malaikat dapat, yang ketiga Allah berfirman, "Wa izzati," demi kemuliaanku, "wa jalali," dengan keagunganku, "la aj'alu man amana bi sa'atan." Tidak akan aku biarkan orang yang beriman kepadaku walau sesaat min lailin, malam, au naharin, siang, kaman lam yu'min bi. Tak akan kubiarkan orang yang beriman itu sesaat malam maupun sesaat siang seperti orang yang tidak beriman kepadaku. Yang tak beriman kepadaku neraka jahanam. Orang yang beriman tak akan kubiarkan sesaat. Apa artinya? Selama ada iman walaupun sebesar biji sawi, dimasukkan Allah ke dalam surga, dikeluarkan dari neraka jahanam. Mana yang lebih dulu? Takut atau harapan? Takut dulu. Takut udah kita kaji, khauf. Ketika mengkaji khauf kemarin 24 jam, rasa tak ada harapan. Nah, malam ini kita kaji harapan. Apa itu makna raja? Ini kata ulama arti raja. Ta'alluqul qalbi, keterikatan hati, bimahbubin, dengan yang dicintai, sayahsulu fil mustaqbal, yang akan terjadi di masa akan datang. Apa yang memotivasi seorang laki-laki berkata, "Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki," kalau bukan ada harapan berbalas cintanya? Kalaulah begitu harapan makhluk kepada makhluk, bagaimana harapan makhluk kepada pencipta makhluk? Oleh sebab itu senantiasa ada harapan, jangan pernah putus harap. Wa kama annal khaufa yaqa'u fi mustaqbaliz zaman. Ada rasa harap, ada rasa takut, takut tak dapat, takut rugi, takut. Harapan masa depan, takut juga terjadi di masa depan. Fakadzalikar raja'u, begitu juga dengan harapan, yahsulu lima yu'malu fil istiqbal. Harapan juga terwujud di masa akan datang. War raja' aishul qulub. Dengan adanya harapan maka hati menjadi hidup. Orang yang tak ada harapan hatinya mati duluan. Setelah hatinya mati baru jasadnya mati. Wastiqlaluha, dia bisa independen, berdiri sendiri, berbuat karena ada harapan. Islam menjanjikan harapan, jangan pernah putus harapan. Wal farqu bainar raja'i wa bainat tamanni, beda harapan dengan angan-angan. Apa beda harapan dengan angan-angan? Annat tamanni yurithu sahibahul kasala. Orang yang angan-angan, dia membuat orang menjadi malas. Orang yang punya harapan, rajin. Sama-sama hijrah, sama-sama ngaku ada harapan. Yang satu rajin baca Quran, yang satu rajin tahajud malam, yang satu rajin zikir, yang satu tidur. Sebenarnya keluar dari mulutnya harapan, tapi yang satu raja, yang satu tamanni. Siapa yang raja? Yang ibadahnya kuat, itulah raja. Siapa yang hanya berangan-angan? Yang orang ibadahnya tak kuat. Wala yasluku tariqal juhdi wal jiddi. Dia tidak pernah melalui jalan yang berat karena malas. Wa bi'aksihi sahibur raja. Lawan dari angan-angan adalah raja. Farraja'u mahmudun. Farraja'u mahmudun. Harapan itu terpuji karena membuat orang menjadi semangat untuk beribadah. Wat tamanni ma'lulun. Sedangkan angan-angan itu ma'lul. Ma'lul illat cacat. Ma'lul ada cacatnya, mazmum, tercela.
Jadi yang selama ini terlalu banyak berangan-angan, buang angan-angan, ganti dengan harapan. Wa takallamu fir raja'i, para ulama berbicara mendefinisikan apa itu raja. Faqala Syah Al-Kirmani, Imam Syah Al-Kirmani berkata, alamatur raja'i husnut ta'ati. Tanda orang betul raja, harapan dalam hatinya, husnut ta'ati, baik ketaatannya. Makin taat, makin simpuh sujud, makin rajin solat sunat wudu, makin rajin solat sunat taubat, makin rajin puasa sunat, makin rajin berzikir, makin rajin bersedekah. Itu menunjukkan ada harapan. Dosanya banyak, tapi harapannya lebih besar kepada Allah. Wa qala Ibnu Khubayq, kata Imam Ibnu Khubayq, raja'u salasatun. Harapan itu ada 3. Yang pertama, rajulun amila hasanatan. Ada seorang beramal baik, solat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, fahuwa yarju qabulaha. Dia berharap amalnya itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini raja yang pertama. Ada harapan amal diterima Allah. Yang kedua, rajulun amila sayyi'atan. Ada orang buat dosa, zina, khamar, sabu-sabu, narkoba, riba, maksiat. Sumataba, setelah itu dia bertobat, fahuwa yarjul maghfirata, dan dia mengharapkan ampunan dari Allah. Sama. Yang satu berharap dapat pahala, yang satu berharap ampunan dari dosa. Wasalis, yang ketiga, ar-rajulul kadhibu, tukang bohong. Yatamada fi dzunub. Bohong, tipu-tipu, bohong, PHP, pemberi harapan palsu. Yatamada fi dzunub, dan dia terus-menerus dalam perbuatan berdosa. Wa yaqulu, dan dia berkata, arjul maghfirata, aku berharap supaya Allah memberikan aku ampunan. Wa man arafa nafsahu bil isaati, siapa yang tahu bahwa dirinya sudah buat silap, salah dan dosa, yang bagi ayakuna khaufuhu ghaliban ala rajaihi, maka mestinya takutnya lebih besar daripada harapnya. Buat yang sudah hijrah, sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, berharaplah supaya amalmu diterima Allah. Tapi yang sadar bahwa dosa banyak silap, banyak salah, mestinya takutmu lebih besar daripada harap. Takut sudah kita kaji kemarin malam. Sekarang harap, menyeimbangkan antara takut dan harap. Waqila, ada lagi ulama yang berpendapat arti raja itu siqatul judi minal karimil wadudi. Amat sangat yakin bahwa Allah itu dermawan, bahwa Allah itu maha berbagi. Jud wal karam minal karimil wadudi, dari Allah yang maha berbagi dan maha kasih dan sayang. Aku memang banyak dosa Pak Ustaz, tapi aku yakin dan percaya bahwa ampunan Allah lebih besar dari dosa-dosa aku. Waqila, ada pula pendapat ulama, arti raja itu kata dia, ru'yatul jalali bi'ainil jamali, memandang Allah dengan pandangan keindahan, bukan pandangan ketakutan, bukan pandangan kengerian. Oleh sebab itu ustaz kita juga macam-macam tipenya. Ada ustaz khauf, ada ustaz raja. Ada ustaz khauf, sikit-sikit neraka, itu ustaz khauf. Tapi ada ustaz Allah masih bukakan pintu taubat. Allah, jangan celah ustaz ini, jangan ejek ustaz ini, niat mereka baik. Masing-masing punya segmen. Ada pula ulama yang berkata makna raja itu adalah qurbul qalbi min mulatafatir rabbi, dekatnya hati pada kelembutan Allah. Hati lebih dekat pada kelembutan Allah. Walillahil asmaul husna, Allah punya nama yang baik-baik, fad'uhu biha. Ada yang takut bawaannya kepada nama Al-Muntaqim, maha menghukum, Al-Aziz, maha perkasa, Al-Jabbar, maha kuasa. Tapi ada pula yang ya Arhamar Rahimin, ya Latif, wahai engkau yang maha lembut. Qurbul qalbi min mulatafatir rabbi, kedekatan hati pada kelembutan Allah. Ada pula ulama yang mendefinisikan raja itu adalah sururul fuadi bihusnil ma'adi, hati menjadi tenang dan lapang karena baiknya tempat kembali kepada Allah. Dunia sempit, sempit dengan utang, sempit dengan masalah, sempit dengan problem, sempit. Tapi kemudian menjadi lapang. Dia kenapa?
Karena dia merasa kesempitan ini tak akan lama. Toh nanti ada yang lebih baik daripada ini. Itu namanya raja, ada harapan. Ada pula ulama yang mendefinisikan raja itu adalah an-nazaru ila sa'ati rahmatillah, memandang kepada luas dan lapangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah tak berbatas, Ustaz. Jadi, itulah maka saya masih tetap mabuk sampai sekarang. Oh, itu tak betul. Taubat. Setelah itu datang setan berbisik, dosamu tak diampunkan Allah. Aku yakin dan percaya rahmat Allah luas. Kata Syekh Al-Qushairi, Sami itu Syekh Abu Abdurrahman, aku mendengar guruku Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami, dia meriwayatkan dari gurunya Mansur bin Abdullah, dia meriwayatkan dari gurunya Abu Ali Ar-Ruzbari. Imam Abu Ali Ar-Ruzbari berkata, al-khawfu war-raja, khawf takut, raja harap, kajanahai ta'ir, seperti dua sayap burung. Seekor burung terbang dengan dua sayap. Idza stawaya, kalau sama kepaknya, istawat ta'ir, maka burung itu stabil. Wa tamma tayranuhu, dia bisa akan terbang. Sama keras kepaknya, dia akan stabil dan bisa terbang. Fa idza naqasa ahaduhuma, tapi kalau khaufnya lebih kuat, rajaknya lemah, rajaknya lebih kuat, khaufnya lemah, waqa'a fihi naqsu, maka terjadi kekurangan. Wa idza dhahaba sarat ta'iru fi haddil maut. Kalau kurang, ini khaufnya cepat, rajaknya kurang. Rajaknya cepat, khaufnya kurang. Berarti kurang terbangnya. Yang bahaya itu wa idza dhahaba, khauf tak ada, rajak tak ada, sarat ta'iru fi haddil maut. Alamat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu, diterkam oleh singa, disantap oleh buaya, habis dimakan musuh. Sebab apa? Tak dapat terbang. Terbanglah mendekati Allah SWT dengan raja dan khauf. Dengan khauf dan raja. Aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Imam An-Nusrabazi berkata, Imam Nusrabazi mendengar Ibnu Abi Hatim berkata, Ibnu Abi Hatim mendengar Ali bin Syahrazan berkata, Ali bin Syahrazan mendengar Ahmad bin Asim Al-Antaki berkata, Su'ilah, dia ditanya, ma alamatur raja fil abdi, apa tanda hamba itu ada sifat raja dalam hatinya, ada harapan dalam hatinya, apa tandanya? Imam Ahmad bin Asim Al-Antaki berkata, ayyakuna idza ahata bihil ihsanu, kalau hati seorang hamba itu dipenuhi oleh ihsan, ulhimas syukur, maka dia pasti akan terilhami selalu bersyukur kepada Allah. Rajian, dan dia berharap litamamin ni'mati min Allah, agar dia mendapatkan sempurnaan nikmat dari Allah di dunia, wa tamami afwihi fil akhirah, dan mendapatkan kesempurnaan ampunan di akhirat. Apa harapan dalam diri seorang hamba? Pertama, sempurna nikmat Allah di dunia. Yang kedua, sempurna ampunan Allah di akhirat. Harapan itulah yang membuat dia tetap hidup. Qala Abu Abdillah ibnu Khafif, Imam Abu Abdillah ibnu Khafif berkata, ar-raja, apa itu raja? Istibsyarun biwujudi fadlihi, mendapatkan kabar gembira tentang adanya kedermawanan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Gembira hatinya, tenang batinnya bahwa Allah akan memberikan kemuliaan sebagaimana dermawannya orang kaya yang berbagi hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih dermawan lagi daripada itu. Wa qala, Imam Abu Abdullah ibnu Khafif berkata lagi, irtiyahul qulubi, hati menjadi tenang dan lapang, li ru'yati karamil marjul mahbubi, karena memandang pada kemuliaan Allah yang diharapkan dan dicintai. Marju, yang selalu diharapkan. Berharap kepada benda binasa, berharap kepada kawan hari ini, dia besok berubah menjadi lawan. Berharap kepada anak, boleh jadi dia durhaka. Berharap kepada pemimpin, penguasa, boleh jadi dia zalim. Berharap kepada dunia akan sirna. Siapa tempat kita berharap? Al-marju al-mahbub, dia yang diharapkan, dia yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Aku mendengar guruku Abdurrahman As-Sulami berkata, guruku mendengar Abu Utsman Al-Maghribi berkata. Apa kata Abu Utsman Al-Maghribi? Man hamila nafsahu 'ala raja ta'attal. Siapa yang terlampau berlebihan pada raja,
ta'attal. Dia tidak akan beramal. Terlampau ekstrim pada raja, tak beramal, ta'attal. Tak beramal. Kau tidak salat, mudah-mudahan Allah mengampuni. Kau tak puasa, mudah-mudahan Allah. Wa man hamila nafsahu 'alal khauf qanata. Siapa yang terlampau takut, dia akan putus asa. Walakin min hadhihi marratan wa min hadhihi marratan. Pakailah secukupnya. Ada harapan, ada takut, ada harapan. Dua-dua tu match seimbang, barulah hamba bisa terbang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abul Abbas Al-Baghdadi berkata, Abul Abbas mendengar Hasan bin Safwan berkata, dia mendengar Ibnu Abi Dunya. Apa kata Imam Ibnu Abi Dunya? Hadithu an Bakr bin Salim As-Sawwab. Aku mendengar riwayat dari Bakar bin Salim As-Sawwab. Dakhalna ala Malik bin Anas fil anshiyati allati qubida fiha. Kami menjumpai Imam Malik bin Anas pada petang hari saat dia akan meninggal dunia. Waktu itu Imam Malik bin Anas meninggal 179 Hijrah, akan meninggal dunia. Petang-petang kami menjenguk dia. Faqulna, lalu kami katakan kepada dia, ya Aba Abdillah, wahai Imam Malik, kaifa tajiduka? Bagaimana kau lihat dirimu, hai Imam Malik? Adab orang Arab, tak mau panggil nama. Ya Malik, tak begitu. Ya Aba Abdillah. Anak yang paling tua biasanya. Kalau nama anak paling tuanya Abdullah, ya Aba Abdillah. Ya Aba Zilal. Ya Aba Aba Tarikh. Ya Aba Ya Aba Abdullah, bagaimana keadaanmu? Bagaimana kau dapati dirimu? Faqala, kata Imam Malik bin Anas, ma'adri ma'akul lakum. Aku tak tahu apa yang mau aku katakan. Petang dia mau meninggal itu kata Imam Malik, ma'adri ma'akul lakum. Aku tak tahu apa yang mau katakan kepada kamu. Ghaira annakum satu'ayinuna min afwillah. Tapi aku yakin dan percaya bahwa kamu akan mendapatkan ampunan Allah. Malam yakun fi hisabin, thumma ma barihna hatta aghmatna. Malam yakun fi hisabin, selama kita tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita dapat ampunan Allah. Lalu kemudian belum lagi kami sempat beranjak, terpejamlah mata Imam Malik bin Anas. Lalu kami pejamkan matanya. Indahnya pertemuan terakhir. Apa yang terselip dari ucapan Imam Malik bin Anas ini? Aku yakin dan percaya bahwa kamu semua mendapatkan ampunan Allah. Ada raja, ada harapan. Jangan putus asa. Imam Yahya bin Mu'adz berkata, yakadu raja'i laka ma'adz-dzunubi. Hampir saja harapanku terhadap engkau ya Allah, padahal dosaku banyak. Aku berharap, tapi tak seimbang dengan dosaku yang banyak. Yaghlibu raja'i laka ma'al a'mali. Mengalahkan harapanku kepada engkau dengan amalku. Ada harapan, tapi campur dosa. Ada harapan dengan amal. Harapan dengan banyak dosa hampir mengalahkan harapan dengan amal. Aku berharap dengan puasa sunatku, aku berharap dengan sholatku, aku berharap dengan zikirku, aku berharap dengan baca Qur'anku. Tapi ternyata harapan ini dikalahkan oleh apa? Karena di balik harapan itu aku juga banyak silap salah dosa ya Allah. Li'anni ajiduni a'tamidu fil a'mali. Karena aku dapati diriku terlalu bertumpu kepada amal sehingga rusak ikhlasku kepada Engkau ya Allah. Wa kaifa ahrizuha? Bagaimana aku dapat menjaga amalku ini supaya tak rusak? Wa ana bil afati ma'rufun. Sedangkan aku lebih dikenal orang tukang rusak. Bagaimana aku dapat menyelamatkan amal-amalku diriku ini dari rusak? Sedangkan aku dikenal orang memang sudah jadi orang tukang rusak. Wa aziduni fi dzunubi a'tamidu ala afwika. Kalau begitu sudah tak ada harapan lagi. Wa ajiduni, aku dapati diriku fi dzunubi, dalam dosa-dosa itu, a'tamidu ala afwika. Aku tinggal bertumpu pada satu ya Allah. Apa itu? Ampunan. Wa kaifa la taghfiruha? Bagaimana mungkin engkau tidak mengampuninya ya Allah? Wa anta bil judi mausufu. Karena engkau disifati dengan kedermawanan dan kebaikan ya Allah. Masih ada satu harapan. Walaupun dosaku banyak, harapanku engkau tetap ampuni aku ya Allah. Wa kallamu Dhannan al-Misri.
Datanglah beberapa jamaah menemui Imam Zunnun al-Misri. Wa huwa fin naza'. Waktu itu dia sedang mau sakratul maut, mau meninggal dunia. Faqala, kata Imam Zunnun al-Misri, la tushghiluni. Kalian jangan ganggu aku, jangan sibukkan aku. Kalau nampak kita ada orang mau sakratul maut, diam saja. Yang zikir-zikir untuk membantu dia, yang ada baca yasin untuk meringankan dia. Jangan ganggu dia. Kalau ada satu mau membisikkan ke telinga sebelah kanan, satu orang aja, jangan rame-rame. La ilaha illallah. Kata Imam Zunnun al-Misri, la tushghiluni. Jangan kalian sibukkan aku. Memangnya waktu itu apa yang sedang dia lihat? Qad ta'ajabtu min kasrati lutfillah ma'i. Aku sedang terkagum dengan banyaknya kelembutan Allah terhadap diriku. Yang katanya sakratul maut itu menakutkan, mengerikan. Ternyata Imam Zunnun apa yang dia lihat waktu itu? Bahkan kawan-kawan yang datang, yang mau nangis, yang mau, kadang kawan kita datang histeris, kenapa kau begitu coba? So, jangan sibukkan aku. Aku sedang menikmati. Ta'ajabtu min kasrati lutfillah ma'i. Aku sedang merasakan kelembutan dari Allah terhadap diriku. Mudah-mudahan kita nanti sakratul maut mendapatkan itu juga ya Rabb. Wa qala Yahya bin Mu'adz, Imam Yahya bin Mu'adz berkata, Ilahi ya Allah, ahlal ataya fi qalbi raja'uka. Tidak ada karunia yang paling manis, paling indah, paling hebat dalam diriku, dalam hatiku, raja'uka, harapan. Itu yang membuat aku masih bisa hidup bertahan sampai hari ini ya Allah. Wa a'zabul kalami ala lisani, kata-kata yang paling indah, paling renyah, paling nikmat di lidahku, thana'uka, memujimu ya Allah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa ahabbus sa'ati ilayya, tidak ada waktu yang paling aku rindukan, paling aku sukai, paling aku cintai, yang paling kutunggu-tunggu saat kapan? Saat yakunu fiha liqa'uka, saat akan bertemu dengan engkau ya Allah. Makanya ketika datang malaikat maut menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man anta, kata Nabi Ibrahim. Siapa kamu? Malakul maut. Malaikat maut mau mencabut nyawaku, kata Nabi Ibrahim. Ya. Hal yaqbidu habibun habibahu? Hal yaqbidu khalilun khalilahu? Apakah mungkin ada pencinta berani, tega mencabut nyawa pencintanya? Kata Ibrahim kepada malaikat maut. Dijawab malaikat maut, hal khafa khalilun liqa'a khalilihi? Apakah ada pencinta yang takut berjumpa dengan yang dicintainya? Tak ada waktu yang paling indah selain pada saat kami berjumpa dengan engkau ya Allah. Wa fi ba'dit tafasir, dari sebagian tafsir para ulama, anna Rasulullah SAW dakhala ala ashabi. Suatu ketika Rasulullah SAW menjumpai sahabat-sahabatnya, min babi Bani Syaibah, dari arah pintu Bani Syaibah. Fara'ahum yadhakun, sahabat-sahabat itu ketawa. Faqala atadhakun, kenapa kalian ketawa? Lau ta'lamuna ma'alam, andai kalian tahu apa yang ku tahu, andai kalian dengar apa yang ku dengar, andai kalian lihat apa yang ku lihat, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian lebih banyak menangis daripada tertawa. Tsumma marra, kemudian Nabi SAW berlalu, pergi Nabi. Kenapa kalian ketawa? Kalau tahulah kalian apa yang ku tahu, kalian lebih banyak nangis daripada ketawa. Nampaknya Nabi enggak senang. Nabi pun pergi, tsumma marra. Summa raja' al-Qahqari. Tiba-tiba aja Nabi balik lagi. Apa kata Nabi? Nazala alaihi Jibril. Datang Jibril tadi. Apa kata Jibril? Dibacakan Jibril ayat ini. Surat Al-Hijr ayat 49. Nabbi' ibadi. Sampaikan kepada hamba-hambaku yang ketawa-ketawa tadi, hai Muhammad SAW, anni anal ghafurur rahim. Akulah Allah Maha Pengampun lagi penyayang mereka. Apa artinya? Silap salah juga pernah dilakukan sahabat, tapi ketika mereka bertaubat langsung, belum sempat berkedip mata, malah Nabi sudah datang langsung mengatakan Allah sudah mengampunkan dosa kalian. Ada harapan. Kita masih pada stasiun Raja, harapan.
Guru kami Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Hawazi meriwayatkan kepada kami dari gurunya Abul Hasan As-Saffar, dari gurunya Abbas bin Tamim, dari gurunya Yahya bin Ayyub, dari gurunya Muslim bin Salim, dari gurunya Kharijah bin Mus'ab, dari gurunya Zaid bin Aslam, dari gurunya Atha bin Yasar, dari guru seorang perempuan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yudhiku min ya'sil ibad wa qunutihim. Allah Ta'ala tertawa melihat ada hamba yang putus asa dan putus harapan. Jadi kalau ada orang putus asa, menangis semalam suntuk, dosa-dosanya banyak, putus asa, Allah ketawa melihat itu. Kenapa? Wa qurbir rahmati minhum. Karena sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada yang putus asa itu. Fakultu, mendengar Nabi berkata begitu, aku katakan ke Nabi, kata Aisyah, bi abi wa ummi ya Rasulullah, demi ayahku, demi ibuku, wahai Rasulullah, awa yudhiku rabbuna, apakah Allah itu tertawa? Lihat, Aisyah itu cerdas. Kalaulah tak ada Sayyidatuna Aisyah, kita tak tahu bagaimana Nabi mandi, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi di kamar, bagaimana Nabi tahajud tengah malam, bagaimana. Aisyah, lebih 2000 hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apakah Allah itu tertawa? Kata Aisyah. Qala, Nabi menjawab, walladzi nafsi biyadihi innahu la yudhik. Demi Allah, demi yang jiwaku berada dalam genggaman kuasa Allah, Allah tertawa. Faqalat Aisyah berkata, la ya'dimuna khairan idza dhahika. Kalau begitu, kalau dia tertawa, berarti tidak akan putus kebaikan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana orang tertawa, senang hatinya, tak putus kebaikannya, maka kalau Allah tertawa, berarti tak pernah putus kebaikannya untuk kita. Wa'alam. Ini kalau ada kalimat menunjukkan sesuatu yang seolah-olah Allah bersifat seperti sifat manusia, maka ulama coba lihat penjelasan. Apa maksud Allah tertawa? Apakah Allah tertawa seperti kita? Kalau Allah tertawa seperti kita, maka batal dua ayat. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan makhluk. Wa'alam, kata Imam Al-Qushairi, ketahuilah anna dhahik, bahwa sifat tertawa min sifati fi'lihi, sifat perbuatan Allah. Apa arti Allah tertawa? Izharu fadlihi, Allah menampakkan karunia-Nya. Itu makna Allah tertawa. Jadi jangan bayangkan Allah tertawa, terbuka mulutnya, nampak giginya, nampak bibirnya, bukan. Laisa kamitslihi syai'un ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, Allah tidak seperti itu. Penggunaan tertawa dalam bahasa Arab ada tak digunakan kepada selain manusia? Ada. Kama yuqalu dhahikatil ardu bin nabat. Bumi tertawa dengan tumbuh-tumbuhan. Apa makna bumi tertawa? Nampak mulut bumi itu. Makna bumi tertawa apa artinya? Bahwa bumi mengeluarkan tanam-tanaman. Jadi kalau ada kata, kalimat dalam bahasa Arab yang menunjukkan satu sifat sama sifat manusia seperti sifat Allah, kembalikan kepada penggunaannya dalam bahasa Arab. Itulah pentingnya penguasaan bahasa Arab. Apa makna Allah tertawa? Dhahikatil ardu bin nabat. Bumi tertawa artinya bumi mengeluarkan tanam-tanaman. Allah tertawa, Allah senantiasa menurunkan rahmat dan karunia-Nya. Wa dhahkuhu min qunutihim. Apa makna Allah tertawa melihat mereka yang putus asa? Izharu tahqiqi fadlihi alladhi huwa dha'fu intizarihim lahu, bahwa Allah menunjukkan bukti karunia-Nya terhadap mereka yang sudah putus asa itu. Kalian yang sudah putus asa, padahal sebenarnya rahmatku itu dekat untuk kamu. Jadi kitab ini walaupun cerita tentang akhlak, tapi dia juga membahas tentang aqidah, tentang masalah sifat-sifat Allah. Waqila, ada riwayat, inna majusiyan istadafa Ibrahim al-Khalil. Ada satu orang majusi bertamu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad Habibullah, kalau Nabi Ibrahim Khalilullah. Majusi penyembah api.
orang Persia, sekarang Iran. Faqala lahu, in aslamta adaftuka. Kalau kau mau masuk Islam, ku terima kau sebagai tamu. Memangnya Nabi Ibrahim itu Islam? Nabi Islam itu kan Nabi Muhammad. Maka na Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ibrahim adalah Muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Dia tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Kalau kau mau masuk Islam, ku terima kau jadi tamu, kata Nabi Ibrahim. Faqala al-Majusi, idza aslamtu fa ayyi minnatin takunu laka alayya. Kalau aku masuk Islam, fa ayyi minnatin, pertolongan jenis apa yang dari engkau terhadap diriku? Famaral Majusi, orang Majusi itu pun pergi. Kalau kau masuk Islam, ku sambut kau sebagai tamu. Kalau aku masuk Islam, lalu apa lagi guna kita berkawan? Pertolongan apa lagi yang bisa kau berikan untukku? Kata si Majusi. Famaral Majusi, si Majusi itu pun pergi. Fa'auhallahu ta'ala ila Ibrahim alaihissalam. Allah pun mengirimkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, lam tut'imhu illa bitaghyiri dinihi. Tak mau kau ngasih dia makan minum karena agamanya beda. Wa nahnu mundu sab'in sanah nut'imuhu ala kufri. 70 tahun ku kasih dia makan walaupun dia kafir. Kau tak mau menyambut dia sebagai tamu karena dia tak seagama denganmu. Dia kafir, 70 tahun dah ku kasih makan. Falau adaftahu lailatan madza 'alaika. Kalau kau terima dia sebagai tamumu agak satu malam, apa ruginya bagimu hai Ibrahim? Famarra Ibrahim alaihissalam khalfal Majusi. Datang Ibrahim nyusul si Majusi tadi, wa adafahu. Kata dia, hai Majusi, kalau kau mau jadi tamu datanglah. Faqala al-Majusi, kata si Majusi, ayu syai'in kana sabab fil ladzi badalak. Kenapa kau tiba-tiba berubah Ibrahim? Tadi aku mau bertamu, kau tak mau. Sekarang aku dah pergi, kau pula yang datang. Fadzakara lahu dzalik. Ibrahim bercerita, datang Allah mengirim wahyu. Aku tak nerima engkau karena beda agama. Padahal kau kafir selama 70 tahun, Allah tetap kasih kau makan. Faqala al-Majusi, apa kata si Majusi? Ahakadha yu'amiluni? Begitu rupanya Allah berinteraksi denganku selama ini? Tsumma qala, kata si Majusi, a'rid alayya al-Islam fa aslama. Kalau begitu wahai Ibrahim, tawarkanlah agama Islam itu kepadaku. Akhirnya dia pun masuk Islam, menjadi umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sami'tu Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, aku mendengar Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, Ra'al Ustaz Abu Sahal As-Sa'luki Aba Sahal Az-Zujaj Finnaum. Ada Imam Abu Sahal, nama-namanya sama Abu Sahal. Yang satu Abu Sahal As-Sa'luki, satu Abu Sahal Az-Zujaj. Abu Sahal As-Sa'luki melihat Abu Sahal Az-Zujaj dalam mimpi. Wa kana yaqul biwa'idil abad. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menentukan suatu janji pasti ditunaikannya. Faqala, Abu Sahal Sa'luki bertanya, "Kaifa haluk? How are you?" Apa kabarmu wahai? Biasanya begini, ini yang ditanya itu sudah meninggal. Datang dia dalam mimpi, berjumpa. Namanya Manamat. Ya, riwayat-riwayat dalam mimpi itu disebut Manamat. Coba kita baca kitab Ruh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Banyak sekali mimpi. Mimpi bertemu Imam Sufyan Ats-Tsauri, mimpi bertemu mimpi. Kaifa haluk? Qala, apa kata Imam Abu Sahal Az-Zujaj? Wajaznal amra ashala mimma tawahhabna. Ternyata tidak sesulit itu Abu Sahal Sa'luki. Abu Sahal Zujaj, iya. Kau kan sudah meninggal, ya. Apa kabar kau di sana? Gimana perjalanan mati itu? Wajarnal amra ashala mimma tawahhabna. Ternyata lebih mudah dari yang kita pikirkan. Tapi kalau membaca ini jangan langsung membaca. Raja baca juga Khauf kemarin yang sampai hancur usus-usus jantung itu. Aku mendengar Abu Bakar bin Ashqai berkata, Ra'aitul Ustaz Abu Sahal As-Sa'luki fil manam. Sekarang Abu Sahal As-Sa'luki pula meninggal dunia. Tadi Abu Sahal Sa'luki melihat Abu Sahal Az-Zujaj. Sekarang Abu Bakar ibnu Ashqaib melihat Abu Sahal As-Sa'luki. Ala hayatin hasanah.
Bentuknya bukan main bagus, berwibawa. La tusof. Susah untuk menceritakan saking bagusnya. Faqultu ya ustaz, bimanil tahada? Kenapa kau begitu hebat betul, begitu ganteng, begitu sempurnanya engkau? Apa amalmu? Bimanil tahada? Kenapa kau dapat kedudukan seperti ini? Apa kata Imam almarhum Abu Sahal Saluki? Bi husni dhanni bi rabbi. Karena aku husnuzan kepada Allah. Jangan pernah su'uzan. Selalu husnuzan kepada Allah. Tapi tetap ikut sunnah. Jangan husnuzan meninggalkan sunnah. Wa ru'ya Malik bin Dinar fil manam. Ada orang melihat Imam Malik bin Dinar dalam tidurnya. Faqila lahu, dikatakan kepada Malik bin Dinar, ma fa'alallahu bik? Hai Malik bin Dinar, ya. Apa yang dilakukan Allah terhadapmu? Kau sudah meninggal dunia, betul. Apa yang dilakukan Allah terhadapmu? Apa kata Malik bin Dinar? Qaddamtu ala rabbi bidhunubin katsiratin. Aku datang menghadap Allah, dosaku banyak. Mahaha'an, dihapus Allah dosa-dosaku itu, habis. An husni dhanni bihi, karena aku selalu husnuzan kepada Allah. Malik bin Dinar ini kerjanya mabuk, zina, judi, khamar. Mabuk, khamar, riba, zina, judi. Sampai akhirnya nikah. Biasanya orang kalau sudah nikah berhenti. Sudah nikah lanjut lagi makin parah. Biasanya orang kalau sudah punya anak berhenti. Punya anak makin mabuk, makin zina, makin judi, makin riba. Kaya. Namanya Malik bin Dinar, raja anak duit, dinar duit emas. Sampai akhirnya suatu malam, suatu ketika meninggal anak gadis, anak perempuan, anaknya perempuan, meninggal anak perempuan buah hati, belayan jiwa, semata wayang. Biasanya orang kalau sudah meninggal keluarga, taubat, hijrah, meninggal anak perempuannya itu makin mabuk. Sampai akhirnya suatu malam mimpi dia masuk ke dalam neraka. Datang anaknya itu menarik dia. Masuk dia ke dalam neraka, sudah masuk tangannya. Datang anaknya itu menarik. Ditarik anaknya tangannya sebelah, tinggal sebelah. Begitu dia terbangun, ditengoknya gosong. Situ dia berpikir, mimpi aja gosong, apalagi masuk betulan. Sudah dia tobat. Tobat Malik bin Dinar, menjadi seorang yang zuhud, menjadi orang yang wara, menjadi orang yang khauf, menjadi orang yang raja. Dan ketika dia meninggal dunia, banyak sahabat berjumpa, dan ketika melihat mereka bertanya, apa yang dilakukan Allah kepada engkau wahai Malik bin Dinar? Qaddamtu ala rabbi bidhunubin katsiratin. Aku datang menghadap Allah, dosaku bukan main banyak. Fahamahaha anni, dihapus Allah dosaku itu. Kenapa? An husni dhanni bihi, karena aku selalu husnuzan kepada Allah. Ada harapan, husnuzan kepada Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku mendahului kemurkaku. Makanya yang pertama kali dibaca dalam Quran itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahim, itunya duluan. Wa ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku akan senantiasa bersama dengan dia selama dia berzikir mengingat aku, menyebut aku. Idza dzakarani fi nafsihi, kalau dia berzikir menyebut aku sendirian, dzakartuhu fi nafsi, maka aku sebut dia sendirian. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau hambaku itu menyebut aku sendirian, ku sebut dia sendirian. Ku ingat dia sendirian dalam diriku. Wa in dzakarani fi malain, kalau dia berzikir mengingat aku beramai-ramai dengan jamaahnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dzakartuhu fi malain khairum min malaihim, maka ku sebut dia di majlis yang lebih ramai, lebih mulia bersama para malaikat. Wa in iqtaraba ilayya shibran, kalau hambaku itu mendekatkan diri kepadaku sejengkal, iqtarabtu ilaihi dhira'an, datang dia mendekat aku sejengkal, ku dekati dia sehasta. Wa in iqtaraba ilayya dhira'an, kalau dia datang mendekati aku sehasta, iqtarabtu ilaihi ba'an, maka aku akan dekati dia selengan. Sejengkal ku balas sehasta, sehasta ku balas selengan. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah,
Kalau dia datang kepadaku berjalan, akan kudekati dia berlari. Allah lebih dari yang kita lakukan. Apa itu maknanya? Harapan, raja. Imam Abu Nuaim Abdul Malik bin Hasan al-Isfaraini meriwayatkan kepada kami dari gurunya Yaqub bin Ishaq, dari gurunya Ali bin Harb, dari gurunya Abu Muawiyah dan Muhammad bin Ubaid, dua orang, dari Al-A'mash, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW. Sama riwayatnya. Untuk apa dibuat dua sanad? Untuk menguatkan bahwa hadis ini sahih. Apa status hadis ini? Muttafaqun alaih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bukhari dalam kitab Tauhid, Muslim dalam kitab Zikr. Waqila, ada riwayat menyebutkan, Kana Abdullah ibn al-Mubarak yuqatilu Aljan. Abdullah ibn al-Mubarak berperang melawan orang kafir, sangat kafir, Aljan. Kalau ada orang yang tak mau dipanggil kafir, panggil aja dia Aljan. Hai Aljan, kafir di atas kafir kau. Fada khala waktu salatil ajj. Sampai pada masa waktu beribadah mereka. Fastamhalahu faamhalahu. Si kafir tadi minta waktu. Hai Abdullah bin Mubarak, izinkan saya beribadah menurut agama saya. Silakan. Falamma sajada lisyamsi. Rupanya si kafir Aljan tadi ibadahnya nyembah matahari. Falamma sajada lisyamsi, ketika dia sedang sujud ke matahari, arada Abdul Mubarak an yadribahu bisayfihi. Abdullah bin Mubarak cabut pedangnya, pancunglah tengkuknya ini. Fasami'a minal hawa qailan. Tiba-tiba didengarnya ada suara. Apa kata bunyi suara itu? Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikanlah janji karena janjimu akan ditanya. Janjimu kepada si kafir Aljan tengi. Kalau kau ingkar tetap ditanya. Apalagi yang suka berjanji-janji, awas. Surat Al-Isra 34. Fa'amsaka, tak jadi dipancungnya kepala si Aljan tadi. Falamma sallamal majusi, sudah selesai, sudah finish ibadah dia tadi. Bertanya si majusi tadi, kafir majusi yang menyembah matahari tadi, lima amsak ta'amma hamam tabihi, kenapa tak jadi kau pancung kepalaku tadi? Fadzakara lahu ma sami'. Imam Abdullah Mubarak cerita, tadi waktu mau kupancung kepalamu, tiba-tiba datang suara, tunaikanlah janji. Maka al-majusi, majusi ini mendengar cerita itu, dia berkata, Ni'mar Rabb, baik kali Tuhan kau. Ni'mar Rabb, bagus sekali Tuhanmu. Rabbun yu'atibu waliyahu fi aduwihi. Ada Allah yang menegur walinya tentang perbuatannya terhadap musuhnya. Engkau wali Allah, aku ni musuh Allah. Wali Allah mau melakukan sesuatu kepada musuh Allah, Tuhanmu menegur engkau. Hebat kali Tuhan kau. Fa aslama, masuk Islam dia. Wa hasuna Islam. Bukan sekedar masuk Islam, tapi masuk Islam, hasuna Islam, Islam se-Islam-Islam. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang yang paling hebat jahiliyahnya, dia pula yang paling hebat Islamnya. Nah, ini dia. Ada riwayat menyebutkan, innama awqa'ahum fi dzambi hina samma nafsahu afuwan. Yang membuat manusia itu masuk ke dalam perbuatan dosa ketika Allah menyebut dirinya afu, maha pemaaf. Wahai Rasulullah, kalau aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa yang ku minta? Apa doanya? Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa. Ya Allah, engkau maha pemaaf, maha karim, dermawan, maha berbagi. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Qila, ada riwayat menyebutkan, law qala la aghfiru dzunuba, seandainya Allah berkata la aghfiru dzunuba, aku tidak ampunkan dosa. Siapa yang berdosa, neraka jahanam tempatnya. Lam yuznib muslimun qattu, tak akan ada orang yang buat dosa. Kama annahu lima qala,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Lam yusyrik muslimun qattu. Tak ada orang Islam yang syirik. Walakin lamma qala, ketika Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 116. Allah mengampuni dosa selain syirik. Tami'u fi maghfiratih. Maka umat manusia pun bersemangat ingin mencari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhka an Ibrahim bin Adham, diriwayatkan dari Ibrahim bin Adham, annahu qala, dia berkata, kuntu antaziru muddatan minaz zaman. Aku sudah lama menunggu-nunggu ayakhlul matafli, an yakhluwal matafuli. Sudah lama-lama aku tunggu supaya kosonglah tempat tawaf ini. Kalau bisa janganlah ada orang tawaf. Fakanat lailat zulma. Malam itu gelap gulita. Fiha matarun syadid. Malam itu gelap gulita, hujan lebat pula. Faqalal mataf. Tak ada orang tawaf. Fadakhaltu li tawaf. Masuk aku ke dalam Masjidil Haram, maka aku pun tawaf. Karena gelap, hujan, tak ada orang tawaf. Wa aqulu, lalu kemudian doa aku waktu itu, Allahumma a'simni, Allahumma a'simni, Allahumma a'simni. Jadikan aku maksum, jadikan aku maksum. Jadikan aku tak berdosa, jadikan aku terpelihara dari dosa. Fasami'tu hatifan yaqul. Tiba-tiba aku dengar suara. Ya ibna Adham, wahai Ibrahim bin Adham, anta tas'alunil isma. Kau minta jadi maksum tak berdosa macam Nabi? Wa kullun nasi yas'alunil isma. Semua orang sama macam doamu, minta maksum tak berdosa. Fa idza asamtukum faman arham. Kalau semua kalian maksum tak berdosa, lalu rahmatku untuk siapa? Karena kita berdosa itulah maka ada gunanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, jangan ini yang berkesan di hati, khauf tidak. Harus seimbang khauf dengan raja. Waqila, ada riwayat menyebutkan ra'a Abul Abbas ibnu Syuraih. Imam Abul Abbas ibnu Syuraih melihat dalam mimpinya ketika dia dalam keadaan sakit mau meninggal dunia, ka'annal qiyamata qad qamat. Seakan-akan hari kiamat sudah mau terjadi. Kan akan hari kiamat sudah terjadi. Wa idzal jabbar, ketika itu Jabbar Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Ainal ulama?" Mana ulama-ulama? Anggota MUI mana gitu. Faja'u, datang ulama. Tsumma qala, "Madza amiltum fima 'allimtum?" Hai ulama-ulama, apa yang sudah kalian amalkan dari ilmu-ilmu kalian nih? Faqulna, kata ulama, ya Rabb, qasurna wa asa'na. Kami berbuat dikit, wa asa'na, kami banyak buat dosa ya Allah. Fa'ada su'al, Allah mengulang pertanyaan, ka'annahu lam yarda bihi. Seakan-akan dia tak ridha mendengar jawaban itu. Arada jawaban akhar, Allah ingin jawaban yang lain. Faqultu amma ana, adapun aku, kata Abdul Abbas bin Syuraih, falaysa fi sahifati syirku. Dosaku banyak ya Allah, tapi dalam lembaran dosa itu aku tak ada syirik. Wa qad wa'adta an taghfira ma dunahu. Kau sudah berjanji ya Allah, syirik saja yang tak kau ampuni, yang lain kan kau janji sudah kau ampuni ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhabu faqad ghafartu lakum. Hai para ulama, pergilah kamu semuanya, semua kalian sudah kuampunkan. Wa mata ba'da dzalika bi thalathi layalin. 3 malam sesudah itu meninggal Abul Abbas ibnu Syuraih. Rupanya orang-orang soleh itu belum meninggal, dia sudah dapat kabar baik duluan. Makanya meninggalnya tenang. Qila, ada satu riwayat menyebut, kana rajulun syirrib, tukang minum, drunken master, jama'a qauman min nadamaih, dikumpulkannya lah geng-gengnya tukang-tukang minum, tukang-tukang mabuk. Wa dafa'a ila ghulamin arba'ata darahim, kumpulkannya semua tukang-tukang mabuk. Lalu kemudian dipanggilnya budaknya, pembantunya. Sini budak, ini 4 dirham. Uang keping perak 4 dirham. Wa amara yashtariya biha syai'an minal fawakih lil majlis. Budak, ini 4 dirham, pergi kau beli buah-buahan di pasar pasar pagi Arengka sana. Famara al-ghulamu bibabi majlis Mansur bin Ammar. Budak mau beli buah tadi, lewat di majlis pengajian Ustadz Mansur bin Ammar.
lewat. Wa huwa yas'alu li faqirin syai'an. Nampaknya anak lewat, ditanyanya. Man dafa'alahu arba'ata darahim da'autu lahu arba'a da'awat. Man dafa'alahu darahim da'autu lahu arba'a da'awat. Siapa yang mau bersedekah? Waktu itu Ustaz Mansur bin Ammar sedang ceramah. Siapa yang mau bersedekah 4 dirham, maka akan kudoakan dia 4 doa makbul. Lewat budak tadi, dikasihnya duit 4 dirham itu. Inilah 4 dirham, ambil 4 dirham. Qala Mansur, kata Imam Mansur bin Ammar, man ladzi turidu an ad'ulak? Kau mau doa apa? 4 ini doa makbul. Faqala, kata dia, li sayyidun uridu an atakhallas minhu. Aku punya tuan. Tuanku ini tukang mabuk. Gimana caranya biar aku lepas dari dia? Didoakan Mansur. Didoakan Ustaz Mansur bin Ammar, ya Allah, lepaskanlah ini dari tuannya. Wa mal ukhra, ada lagi permintaan kau? An yukhlifallahu ta'ala alayya darahimi. Gimana supaya 4 dirham yang udah kukasih tadi supaya dibalikkan Allah Ta'ala lagi? Doakannya, ya Allah, balikkanlah 4 dirham sedekah si budak itu. Ada lagi? Ayatuballahu ala sayyidi fada, ayatuballahu ala sayyidi. Supaya tuanku itu diampunkan Allah dosa-dosanya. Kata Imam Mansur, ya Allah, ampunkan dosa. Lalu kemudian ada lagi? Faqala ayaghfirullahu li wa li sayyidi wa laka wa li qaumin. Diampunkan Allah tuanku, diampunkan Allah aku, diampunkan Allah engkau, dan kita semua diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan Imam Mansur. Setelah itu pulang pembantu tadi menjumpai tuannya. Faqala lahu, lima abta'ta? Lama kali kau beli buah tadi gitu. Ceritakannya, aku mau beli buah tadi, tiba-tiba aku lewat di pengajian Ustaz Mansur. Lalu kata dia, siapa yang bersedekah 4 dirham, maka dikasih 4 doa makbul. Terus ku kasih duit 4 dirham tadi. Tak jadi aku beli buah itu, maka lama. Kata tuannya, wa bima da'a? Apa aja doa dia tadi? Sa'altu li nafsi al-itqa. Ku minta kepada Ustaz Mansur supaya tuanku membebaskan aku. Kata tuannya, idhab fa anta hurran. Pergilah kau bebas, tak lagi jadi budak sejak sekarang. Apa doa kau yang kedua tadi? An yukhlifallahu alayya darahim. 4 dirham yang ku kasih tadi supaya diganti Allah. Apa kata tuannya? Laka 4,000 dirham. 4 dirham tadi ku ganti 4.000, ambillah semuanya. Faqala wa ma thalith? Apa doa kau yang ketiga tadi kau minta? An yatuballahu alayka, supaya Allah mengampunkan dosa-dosamu, hai tuanku. Apa kata dia? Tubtu ilallah. Sejak saat ini aku bertobat kepada Allah Ta'ala. Wa marrabi, apa yang tadi kau minta keempat? An yaghfirallahu ta'ala laka walil qaum walid, agar Allah mengampunkan engkau, mengampunkan aku, dan mengampunkan kita semua. Apa kata tuannya? Hadzal wahid laisa ilayya. Yang ini aku tak punya. Falamma bata, ketika dia tertidur, ra'a fil manam, dilihatnya dalam mimpi, ka'anna qailan yaqulu lahu. Dalam mimpi itu seakan-akan dia melihat ada orang berkata kepada dia, anta fa'alta ma kana ilaika. Kau sudah melakukan apa yang mesti kau lakukan. Tarani la af'alu ma ilayya. Sedangkan kau sudah melakukan apa yang sudah kau lakukan, lalu kau pikir aku tak bisa melakukan apa yang perlu aku lakukan? Qad ghafartu laka, sudah ku ampunkan dosamu. Walil ghulami, ku ampunkan dosa budakmu. Wali Mansur bin Ammar, ku ampunkan dosa Ustaz Mansur bin Ammar. Walil qaumil hadirin, ku ampunkan dosa hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir maupun yang tak hadir. Siapa yang makbul doanya di sini? Apakah doa Imam Mansur? Apakah doa budak itu? Apakah doa orang yang bertobat itu? Tak ada yang tahu. Tapi yang jelas substansi makna dari kisah ini adalah adanya harapan. Waqila, ada satu lagi riwayat menyebutkan Hajja Rabah Al-Qaisi hajjatin katsirah. Imam Rabah Al-Qais melaksanakan ibadah haji. Faqala yauman, suatu ketika dia berkata, waqafa tahtal mizab. Tegak dia di bawah mizab. Mizab Hijr Ismail. Di tengah Hijr Ismail itu yang letter U itu ada pincuran Ka'bah. Di bawah mizab. Sekarang di situ pula tegak polisi. Pas di bawah mizab itu polisi sekarang. Zaman dulu di situlah makbul tempat berdoa. Di situ kita mau berdoa di bawah mizab. Haji.
Waqafa tahtal mizab, berhenti dia di bawah mizab pincuran Ka'bah. Ilahi, ya Allah, wahabtu min hajjati kada wa kada lirrasul. Hajiku yang ini, hajiku yang ini, hajiku yang ini ku hadiahkan untuk Rasulullah SAW. Wa asyarah min hali ashabil asrah. Hajiku yang ini, hajiku yang ini, hajiku yang ini ku hadiahkan untuk 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Wa santaini liwalidi. Hajiku yang ini, hajiku yang ini ku hadiahkan untuk ayahku, untuk umatku. Wal baqi lil muslimin. Haji ini ku hadiahkan untuk semua kaum muslimin wal muslimat. Walam yahbis minha syai'an li nafsihi. Tak ada satu pun hajinya itu untuk diri dia. Tak ada satu pun haji yang dia buat itu dia minta untuk aku, tak ada. Fasami'a hatifan yaqul, dia mendengar ada suara berkata, hawadha yatasakha alaina. Ini ada pula orang yang menunjukkan kedermawanannya kepada kami. La aghfiranna laka, maka ku ampunkan segala dosa-dosamu. Wali abawaika, ku ampunkan dosa emak ayahmu. Waliman syahida syahadatal haq, ku ampunkan semua yang memberikan kesaksian-kesaksian yang benar. Diriwayatkan dari Abdul Wahab Ibnu Abdul Majid Ats-Tsaqafi. Dia berkata, ra'aitu janazatan yahmiluha salasatun minar rijal wa imra'ah. Aku melihat ada satu jenazah yang dibawa oleh 3 orang laki-laki dan perempuan. Ada satu jenazah dibawa oleh 3 orang laki-laki perempuan. Fa akhadtu makanal mar'ah. Lalu kulihat ada perempuan, ku bilang perempuan pergi kau pulang biar aku yang mikul jenazah. Fa akhadtu makanal mar'ati wa dhahabna ila al-maqbarah. Lalu kami bawa jenazah itu ke kuburan. Fa shallaina 'alaiha, kami laksanakan salat. Wa dafannaha, kami kuburkan. Fa qultu lil mar'ah, man kana hadza minka? Perempuan, siapa ini jenazah ini? Faqalat, perempuan itu menjawab, ibni, anakku. Awalam yakun laka jiran? Kenapa sikit betul yang bawa jenazah ini? Kau tak punya tetangga? Naam. Aku punya tetangga, walakinnahum sagharu amrah. Aku punya tetangga, tapi mereka ya menyepelekan kami lah. Faqultu, aku punya tetangga, tapi tetangga aku ini menyepelekan dia. Faqultu, wesh kana hada. Kenapa? Kenapa mereka menyepelekan anak ini? Kenapa tak diantar mereka ramai-ramai sampai cuma 3 orang jenazah dipikul 3 orang, yang satu pula perempuan? Karena mukhannathan. Kenapa? Karena dia ini khunsa, laki-laki tapi kelaminnya 2. Farahimtuha wa dhahabtu biha ila manzili wa ataituha dirham wa hintah wa thiyaban. Lalu mendengar ceritanya itu aku pun merasa kasihan. Lalu aku datang ke rumahnya, ku beri dia uang, ku beri dia gandum, ku berikan kain. Malam itu aku pun tertidur. Dalam tidurku itu faraitu ka'annahu atani atin. Dalam tidurku itu aku lihat datanglah sesosok datang ka'annahul qamar, seperti bulan Lailatul Badri pada malam purnama. Wa alaihi thiyabun bidun, pakai baju putih. Faja'ala yatashakkaru li. Tiba-tiba dia datang berterima kasih kepadaku. Faqultu man anta? Aku tanya, kau siapa? Dia menjawab, al-mukhannas, akulah yang mati, yang disepelekan orang itu. Alladzi dafantumuni al-yaum, yang kau baru kuburkan tadi siang. Akulah dia orangnya. Rahimani Rabbi, Allah merahmati aku bihtiqarin nas iyaya. Karena orang menyepelekan aku, orang menghina aku, Allah mengampunkan dosa-dosaku. Masih ada harapan. Aku mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, Marra Umar Al-Baikandi yawman bisikkah. Suatu ketika lewatlah Imam Abu Umar Al-Baikandi di suatu lorong. Fara'a qauman aradu ikhraj syabbin minal mahallah. Dia lihat ada beberapa orang ingin mengeluarkan seorang pemuda dari suatu tempat. Karena pemuda ini jahat. Usir ini pemuda jahat ini, brengsek ini, jahat ini. Wa mra'atun tabki, ada seorang perempuan menangis. Perempuan itu rupanya qila annaha ummuhu, emak si pemuda ini menangis. Farahima Abu Umar. Abu Umar merasa kasihan, fatasyafa'a lahu ilaihim, lalu dikasihnya pertolongan. Wa qala, apa kata dia? Habu minni hadhil marrah. Untuk kali ini lepaskan anak muda ini, lepaskan, biarkan dia. Fa in 'ada ila fasanin, tapi kalau dia buat lagi, fa in 'ada ila fasadihi, kalau dia buat lagi perbuatan jahatnya ini, fasya'nukum, maka kuserahkan anak muda ini pada kalian. Untuk sekali ini maafkan dia.
Famadha Abu Amr. Abu Amr pun pergi. Falamma kana ba'da ayyam, setelah beberapa hari, ijtada bitilka sikkah. Dia lewat lagi di lorong itu. Fasami'a buka'al ajuz. Didengarnya ada perempuan menangis min wara'i dzalikal bab, dari balik pintu itu. Faqala fi nafsihi la'alla syab 'ada ila fasadih. Jangan-jangan anak muda ini kumat lagi nih jahatnya sampai maknya nangis lagi. Karena fiha minal mahallah. Berarti dia sudah mau diusir dari tempat ini. Fadaqqa 'alaihal bab, diketuknya pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu nangis anaknya kumat nakal lagi. Fakharajatil ajuz. Mak tua itu keluar. Waqalat, dia berkata, innahu mata. Anak muda aku itu mati nak. Anak muda itu yang jahat yang kemarin kau tolong itu mati sudah. Fas'ala an halih. Imam Abu Amr bertanya, bagaimana keadaan dia? Faqalat, lamma qaruba ajaluhu, ketika dia sudah mau mati. Anakku itu berkata, la tukhbirul jirana bimauti. Jangan kasih tahu tetangga kalau aku mati, mak. Falaqad adzaituhum, karena aku sudah banyak buat jahat pada tetangga ini. Kalau aku mati, biarkan aku mati sendiri, jangan kasih tahu tetangga, mak. Fa innahum yashtumuna fi, karena mereka mencaci maki aku. Wa la yahduruna janazati, mereka pasti tak akan datang melawat jenazahku. Wa idza dafantini, kalau kau kuburkan aku sendirian, mak, fa hadza khatimun li maktubun alaihi bismillah. Maka ini ada cincin. Di cincin ini ada tulisan bismillah. Fadfanihi ma'i. Kuburkanlah aku bersama cincin bertulisan bismillah ini. Fa idza faragtu min dafni, fa idza faragti min dafni, kalau kau sudah mengkuburkan aku, fatasyafa'i li ila rabbi. Mohonlah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengampunkan aku. Qalat, maknya itu berkata, fa fa'altu wasiyatahu. Kulaksanakan wasiat anakku itu, kubiarkan dia meninggal sendirian, lalu cincinnya bertulisan bismillah itu kupakaikan, kukuburkan. Falamma saraftu an ra'si qabrihi, setelah kukuburkan anakku itu, lalu kudoakan, lalu aku bergeser dari kepalanya, sami'tu sautahu, aku dengar suaranya berkata, apa kata anakku itu? In sarafi ya ummah, pergilah mak, pergilah mak. Qadamtu ala rabbin karim, aku qadimtu ala rabbin karim, pergilah mak, aku sudah sampai di pintu Allah yang maha baik. Jangan pernah putus asa. Kita selesaikan karena tanggung, ada beberapa baris lagi. Kita harap sahabat-sahabat menunggu. Auhallahu ila Daud alaihissalam, Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, qul lahum, katakan kepada mereka wahai Daud, inni lam ukhliqhum li arbah alaihim, aku ciptakan mereka bukan supaya aku dapat untung. Wa innama khalaqtuhum liyarbahu alayya, kuciptakan mereka bukan karena aku ingin dapat untung, kuciptakan mereka supaya mereka yang mendapat untung dari aku. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, Muhammad bin Husain mendengar Muhammad bin Abdullah bin Syadzan berkata, dia mendengar Abu Bakar Al-Harbi berkata, dia mendengar Ibrahim Al-Atrus berkata, kunna qu'udan bi Baghdad, kami duduk-duduk di kota Baghdad, Irak. Ma'a Ma'ruf Al-Qarqi, kami duduk dengan wali Allah namanya Ma'ruf Al-Qarqi. Ala Dijlah, di samping sungai Dijlah. Idh marra bina qaumun, tiba-tiba ada sekelompok orang lewat fi Zuruq, mereka berada di dalam sampan. Yadribunan bidduf, ada orang lewat di sampan mukul-mukul gendang, kelempang. Wa yashrabun, minum khamar. Wa yal'abun, main-main, ketawa, cekikikan. Faqulna li Ma'ruf, hai Ma'ruf Al-Qarqi, ya, kau kan wali Allah, iya. Ama tarahum, tak kau lihat mereka di sampan itu mabuk-mabuk, ngejek-ngejek, buat maksiat kepada Allah. Ud'u Allah alaihim, doakan kepada Allah supaya tenggelam sampan mereka itu. Farafa'ayadu, Ma'ruf Al-Qarqi mengangkat tangannya. Ilahi ya Allah, kama farrahtahum fid dunya, farrahhum fil akhirah. Kama farrahtahum fid dunya, fafarrihhum fil akhirah. Sebagaimana kau buat mereka senang di dunia ini, senangkan pula mereka di akhirat ya Allah. Faqalu, jamaah yang ada situ, inna masa'alnaka antadum alaihim, kami minta kepada engkau supaya doa tenggelamkan mereka, kenapa pula mereka senang di akhirat? Faqala Ma'ruf Al-Qarqi menjawab, idza farihum fil akhirah faqad taba alaihim, kalau mereka disenangkan Allah di akhirat, berarti Allah sudah menerima taubat mereka. Jangan doakan orang bu. Aku mendengar Abul Hasan Abdurrahman bin Ibrahim bin Muhammad Al-Muzakki berkata, aku mendengar Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Adib berkata, kami mendengar Fadl bin Sadaqah berkata, mendengar Abu Abdullah Hasan bin Abdullah bin Sa'id berkata, Yahya bin Aktham Qadi sadiqan. Imam Yahya bin Aktham Al-Qadi itu kawan saya.
Wa kana biwudduni wudduhu. Kami saling sayang menyayangi. Famata Yahya. Yahya meninggal dunia. Fakuntu asyhadu an ara fil manam. Setelah dia meninggal dunia, aku sangat ingin jumpa dia dalam mimpi. Fa aqulu lahu. Akhirnya Allah mengabulkan doa, nampakku dia dalam mimpi, ku tanya dia, "Ma fa'alallahu ta'ala bik?" Apa yang dilakukan Allah Ta'ala kepada engkau, wahai Yahya? Fa ra'aituhu lailatan fil manam fa qultu ma fa'alallahu ta'ala bik? Apa yang dilakukan Allah? Yahya menjawab, "Ghafarallahu li." Allah mengampunkan dosaku, illa annahu wabbakhani. Allah mengampunkan dosaku, hanya saja Allah menegur aku. Tsumma qala li ya Yahya, khalatta alayya fi darid dunya. Kau sudah mencampurkan sesuatu yang lain dengan aku di dunia. Cintamu tak tulus. Kau campurkan aku dengan yang lain selain aku. Faqultu ya Rabbi ya Allah, ittakaltu ala hadisin haddatsnihi Abu Muawiyah ad-Darir anil A'mash an Salih an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, innaka qulta inni la astahyi an u'azziba dha syaibatin bin nar. Aku malu mengazab orang yang punya uban di dalam neraka. Wasta'ala ar-ra'su syaibah. Qad afautu anka ya Yahya. Aku sudah maafkan segala dosamu wahai Yahya. Wa sadaqa nabi, dan nabiku itu sudah berkata benar. Illa, hanya satu saja Yahya, annaka khalatta alayya fi darid dunya. Kau sudah mencampurkan aku dengan yang lain di dunia. Jangan pernah campurkan Allah dengan hartamu. Jangan pernah campurkan Allah dengan anak istrimu. Jangan pernah kau campurkan Allah. Jangan pernah kau bagi cintamu, kasih sayangmu, imanmu kepada selain Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang diampuni Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa besok kita akan bertemu dalam stasiun yang ke-12, al-huznu, sedih. Takut sudah, harap sudah, besok sedih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.